Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang Ibu banggakan, selamat datang di SMA Negeri 9 Garut. Walaupun dalam kondisi musibah yang belum berhenti, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu akan berbagi ilmu tentang kewirausahaan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Ibu akan memberikan satu pertanyaan, mudah-mudahan semuanya bisa menjawab. Apa itu kewirausahaan? Siapa yang bisa menjawabnya? Ayo yang bisa menebak. Semoga dalam hati kalian semuanya bisa menjawab. Kewirausahaan terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira dapat didefinisikan yaitu pejuang. Usaha dapat didefinisikan yaitu bisnis. Jadi pejuang bisnis. Kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Berarti kita harus menggali potensi yang dimiliki dalam diri kita sendiri. Potensi itu bisa dijadikan sebagai usaha atau bisnis. Selain potensi dari diri kita, negara kita termasuk negara yang kaya akan berbagai potensi alamnya. Contohnya seperti di hutan. Di hutan menghasilkan kayu. Kayu tersebut diolah oleh orang yang ahli, maka menjadi sebuah furnitur yang cantik dan lain sebagainya. Bisa dibuat dengan yang lainnya. Selanjutnya potensi sumber daya alam yaitu pertambangan. Pertambangan adanya emas. Dikelola oleh yang ahli maka akan menjadikan perhiasan dengan berbagai bentuk yang kreatif. Selanjutnya yaitu laut. Laut dapat menghasilkan berbagai macam olahan yaitu ikan. Ikan tersebut diolah menjadi makanan yang begitu lezat, memiliki nilai tinggi untuk sebuah kewirausahaan yaitu atau bisnis. Yang harus dimiliki seorang wirausahawan yaitu 1. Proses berkreasi. Proses berkreasi ini yang tidak henti-hentinya akan membuatkan ide atau produk yang kreatif dan inovasi. Yang kedua yaitu komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan, yaitu waktu digunakan semaksimal mungkin. Dan yang ketiga memperkirakan risiko yang akan terjadi. Dan yang keempat memperoleh reward atau hadiah. Memperoleh reward berarti sudah terjadinya kesuksesan, yaitu menjadi pengusaha sukses. Ada 4 bidang kewirausahaan yang biasa orang gunakan, yaitu yang pertama kerajinan, yang kedua rekayasa, yang ketiga budidaya, yang keempat pengolahan. Ada banyak pengusaha sukses di Indonesia, antara lain yaitu Bapak Danar Hadi yang sukses pada bidang kerajinan, yaitu membuat kerajinan kain batik. Yang kedua yaitu, ada yang tahu yang kedua siapa? Yaitu Menteri Pendidikan kita yaitu Nadiem Makarim. Dia adalah sukses pada bidang rekayasa. Pak Nadiem Makarim yaitu pada pembuatan Gojek online. Yang ojek menggunakan aplikasi. Biasanya ojek hanya biasa tidak menggunakan aplikasi. Maka ini dibuat modifikasinya. Dan yang ketiga yaitu pengusaha sukses di bidang budidaya, yaitu pengusaha sukses muda di bidang budidaya yaitu pertanian. Dan yang keempat adalah di bidang kuliner, yaitu membuat restoran yang sudah sukses. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kewirausahaan yang barusan dipaparkan, yaitu kita harus menjadi seorang wirausahawan tentu membutuhkan berbagai pondasi pengetahuan, keterampilan, dan juga mental yang kuat, sehingga dapat menghasilkan produk yang kreatif dan inovasi. Selain itu, kita jangan berhenti untuk belajar, terus belajar, walaupun dalam kondisi begini.
Ada kata bijak dari Nadiem Makarin, yaitu fokuskan bisnismu pada solusi. Keberanian adalah untuk bisa mengakui ketakutan, tapi tetap melangkah ke depan. Maka kita harus tetap melangkah ke depan dan berusaha untuk menggali potensi yang kita miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang lembar kerja mandiri, yaitu lembar kerja mandiri yang akan dikerjakan. Buatlah perencanaan usaha untuk masa depan dalam tabel yang tersedia. Kalian boleh memilih salah satu bidangnya, yaitu boleh bidang kerajinan, boleh bidang rekayasa, boleh bidang budidaya atau pengolahan, dan diisi ide atau produk yang akan kalian buat, peluang usaha, dan modifikasi. Ibu akan memberikan contoh. Misal, kalian misalnya memilih tentang pengolahan. Ide produknya misalnya yang ciri khas dari Lewo yaitu endog Lewo. Peluang usahanya berarti bisa buat semua kalangan atau misalnya hanya anak kecil atau bisa orang dewasa saja. Ini endog Lewo berarti untuk semua kalangan. Modifikasi boleh diisi, boleh tidak diisi. Kalau ada modifikasinya, endog Lewo akan dimodifikasi misalnya rasanya. Atau bisa juga kalian memilih 2 bidang. Contohnya seperti ini, ya, pengolahannya endog Lewo semua kalangan dan modifikasinya adalah rasa. 2 bidang yaitu dengan rekayasa dan pengolahan. Rekayasanya berarti ide produknya yaitu aplikasi online, peluang usahanya sama semua kalangan, modifikasinya adalah antar sampai rumah. Kalau misalnya mau ketiganya atau keempatnya berarti boleh diisi 3 atau 4 semuanya. Terima kasih, semoga kalian mengerjakannya bisa difikirkan terlebih dahulu. Semangat untuk mengerjakan LKM.